Apa kabar? Baik, udah pada makan belum? Belum. Ya, saya akan memberikan penguatan hati bagi teman-teman yang belum pada makan ya. Jadi bentar lagi tahan dulu sebentar, habis acara nanti baru makan ya. Jadi sekarang buat tenaga mendengarkan saya itu bisa pakai lemak yang masih ada di perut kita masing-masing ya. Terutama yang menurunin berat badan ya. Teman-teman sekalian, izinkan saya ngobrol sedikit di sini boleh? Boleh, mau dengerin? Ya, terima kasih. Jadi teman-teman mungkin saya lebih kepada cerita tentang lebih kepada dibalik dari mungkin kita bersyukur ya teman-teman banyak tadi ya teman-teman sahabat-sahabat kita semua yang juara ya punya prestasi yang begitu besar. Nah kadang prestasi itu bukan hanya berawal dari kekuatan secara fisikalitas, tapi juga ternyata ada kekuatan di balik dari fisik tersebut. Makanya kenapa tema saya hari ini yaitu adalah yang disebut dengan namanya mind over muscle gitu. Mungkin dari katanya sebenarnya mind over matter gitu ya. Tapi sesungguhnya di belakang kepalanya Taufik Hidayat, di setiap belakangnya kepalanya Chris John, di belakang kepalanya mungkin ada Gracia tadi gitu ya. Itu ada sesuatu yang mungkin kita bisa pelajari bersama. Yuk, setuju? Boleh tepuk tangan buat kita semua dong. Ya. Oke, baik. Saya langsung aja ya, langsung masuk. Ya, ini kebetulan hubungannya dengan dunia kesehatan, jadi saya ngobrol sedikit tentang kesehatan juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau ada istilah yang orang bilang the most sophisticated gadget in the whole world itu katanya yang paling canggih dalam hal gadget itu ternyata itu adalah tubuh manusia teman-teman sekalian. Next kita lihat di sini ya. Nah jadi kita lihat ya tubuh manusia itu ternyata tuh lihat tuh di dalamnya kita itu adalah ternyata banyak sekali. Mulai dari virus, mulai dari bakteri, mulai dari sel dan lain-lain. Next kita lihat, jadi secara umum sebenarnya kita itu adalah apa? Kalau teman-teman tahu, kita itu adalah kumpulan kuman yang dibalut oleh kulit gitu ya. Jadi is a walking ecosystem of germs. Cuma bedanya apa teman-teman sekalian? Kalau kuman yang ada di dalam tubuh manusia sama kuman yang ada di luar tubuh manusia. Misalnya di sini nih di tangga ini ada kuman, ada mungkin ada bakteri ya, ada apa lagi semuanya di luar. Apa bedanya teman-teman? Kuman yang ada di badan kita sama kuman yang ada di luar badan kita. Nah yang membedakan sebenarnya cuma satu teman-teman, yaitu adalah kuman di dalam tubuh manusia itu memiliki yang namanya, nah ini yang disebut dengan yang namanya is a unifying principle yang disebut dengan yang namanya sistem syaraf. Jadi itu hubungannya dengan satu komando. Nah komando itu apa teman-teman sekalian? Kalau dalam sistem syaraf kita, yaitu adalah persepsi. Jadi persepsi itu sebenarnya menjadi instruksi kepada tubuh kita untuk mau melakukan apa-apa. Nah makanya kenapa kalau teman-teman lihat di sini, jadi kita lihat nih ya, ini ada namanya sistem arsitek kekebalan tubuh ya. Coba kita lihat di sini, next. Kita lihat. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, kalau berbicara sistem arsitek kekebalan tubuh, uniknya sistem syaraf itu menjadi palang pintu daripada yang namanya si komando center kita. Makanya kenapa saya yang selalu sering bilang hati-hati dengan mengadopsi yang namanya ketakutan dan kecemasan sebagai sebuah lifestyle kita. Maka otomatis badannya akan apa? Biasanya akan berproteksi, makanya imunitas menjadi lebih turun. Kebalikannya pada saat kita berfokus kepada apa yang kita syukuri dan sebagainya, badannya menjadi lebih kuat. Makanya kenapa asosiasi antara yang namanya nikmat dan sengsara itu menjadi sesuatu yang penting di kepala kita. Nah terutama kalau teman-teman kita tadi ya yang atlet yang berhasil juara, dia pasti punya asosiasi yang selalu menguatkan hati ya. Next kita lihat di sini lagi. Nah jadi ada satu istilah, coba diklik sekali aja. Nah jadi ini sebenarnya saya cuma mau cerita sama teman-teman adalah lebih kepada setiap hari kita ingin yang namanya merubah dunia. Tapi dunia nggak berubah buat kita. Setiap hari kita ingin merubah hidup kita nggak berubah buat kita. Tapi seandainya kita bersedia merubah cara pandang kita terhadap dunia dan hidup kita, maka orang bilang seketika dunia dan hidup kita berubah. Ini yang saya maksud. Jadi change the way we look at things and the things we look at will change. Jadi rubah cara pandang kita terhadap sesuatu, maka sesuatu itu otomatis akan berubah seketika. Tapi kalau kita nggak merubah cara pandangnya, ya kita berharap untuk berubah, ya mungkin nunggu orang lain atau nunggu situasi untuk berubah. Nah jadi sekali lagi teman-teman sekalian,
kita berbicara yang namanya cara pandang. Next, kita lihat jadi tema hari ini saya adalah 10 cara pandang yang ada di kepala seorang juara. Mau dengerin? Setuju? Ya, semangat dulu dong, tepuk tangan lagi yuk. Biar nggak ngantuk ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama yaitu cara pandang yang pertama. Nah ini lebih kepada, oke kita lihat ya. Jadi open to everything, attached to nothing ya maksudnya ya. Jadi kita terbuka ya. Kenapa alasan kenapa kita ya, kenapa seorang juara, seorang atlet selalu harus punya pemahaman yang terbuka. Ya alasannya karena apa? Next, coba kita lihat. Teman-teman kita lihat di sini. Next. Nah jadi membayangkan, next nggak apa-apa. Jadi membayangkan kalau tubuh kita itu kan adalah akumulasi daripada makanan yang kita konsumsikan. Betul tidak? Ya, jadi tubuh kita itu adalah akumulasi daripada alam yang kita masukkan ke badan kita. Dan alam ternyata adalah, jadi makanya kenapa manusia bilang bahwa tubuh kita adalah produk alam. Dan alam adalah apa? Alam adalah kepanjangan daripada ekstensi daripada kepanjangan manusia. Nah membayangkan kalau badan kita itu adalah akumulasi daripada apa yang kita makan, berarti kalau kepala kita, pikiran kita adalah apa ya? Akumulasi daripada apa? Data dan informasi yang kita kumpulkan. Nah makanya kenapa teman-teman di sini, kayak hari ini saya bersyukur ya teman-teman, terima kasih di hari libur yang teman-teman harusnya mungkin sekarang waktunya lagi bersama orang yang dikasih di rumah ya lagi ngapain, tapi yang ada malah datang di sini siang-siang belum makan dengerin ocehan si Aderai di sini ya. Ngapain itu ya? Tapi intinya sebenarnya teman-teman sedang melakukan yang namanya memasukkan data dan informasi yang dimasukkan ke kepala untuk nanti teman-teman bisa proses itu semua. Jadi sekali lagi teman-teman di sini, makanya kenapa kalau orang bilang itu selalu terbuka itu dalam arti apa? Teman-teman harus punya pikiran yang terbuka, orang selalu bilang kayak gitu. Kenapa? Karena kembali lagi kalau saya tanya, membayangkan isi kepala kita itu, kepala kita ya kalau teman-teman tahu ya, yang isi kepala kita itu terbatas. Ilmu di luar sana banyak atau sedikit? Banyakan yang ada di kepala kita atau banyakan yang ada di luar kepala kita? Nah makanya orang selalu bilang begitu kita ngotot dengan apa yang kita tahu, either we become idiots or we become fanatic. Paham ya teman-teman sekalian? Nah jadi itu juga bisa bayangkan ya kalau teman-teman ya ini sekedar cuma cerita tentang saya. Teman-teman ada 2 cara, orang selalu bilang oh Mas Ade katanya badannya gede ya kelihatannya besar. Tapi saya katakan sama teman-teman sekalian, sebenarnya ada 2 cara untuk membuat kita terlihat besar. Apalagi kayak di panggung gini ya. Cara pertama gimana supaya kita terlihat besar teman-teman sekalian. Cara pertama yaitu adalah dengan cara gedein badan, betul. Tapi ada cara kedua. Cara kedua dengan cara apa? Kecilin pala. Ya betul ya, dengan cara kecilin pala. Nah ya, jadi kalau palanya kecil maka kelihatannya badannya gede ya. Nah itu cara kedua adalah cara yang saya pakai ya. Makanya jadi kenapa kalau orang bilang, oh si Adere badannya gede bukan karena badannya besar tapi karena kepalanya kecil ya. Nah jadi bisa bayangkan saya kepalanya kecil. Jadi berarti data dan informasinya terbatas. Jadi makanya saya harus terbuka untuk melihat data informasi yang lebih banyak di luar sana. Gitu ya teman-teman ya. Oke baik. Next lanjut lagi. Nggak nyambung ya? Iya nggak apa-apa. Iya lanjut. Nah jadi teman-teman sekalian, nah ini saya cuma mau ngasih tahu ya teman-teman ya. Di kepala kita yang kecil itu kita rangkum si data itu. Kalau bahasa Inggrisnya dari yang namanya pikiran adalah mind. Kalau bahasa Inggris yang namanya isi pikiran adalah thoughts. Nah jadi teman-teman kita bisa melihat di situ, jadi pikiran itu ibarat seperti kayak kontainer, kayak gelas. Nah gelas itu melalui panca indera kita, dia apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat, kita nggak punya yang namanya kontrol untuk mengontrol isi pikiran itu. Kita buka Instagram, kita buka YouTube, kita buka lihat apa, itu semua aja masuk ke kepala kita. Nah pada saat itulah akhirnya apa yang terjadi? Kita penuh dengan berbagai data dan informasi. Nah apa aja tuh data dan informasinya biasanya setiap hari kita lihat coba. Next, kita klik apa aja. Biasanya itu aja. Next kita lihat, biasanya isinya informasi nggak penting. Next kita lihat lagi, biasanya nggak terlalu urgent, nggak terlalu necessary. Next, biasanya 85% negativitas. Next, satu lagi biasanya tidak bisa diandalkan. Nah ini yang maksud saya, hati-hati dengan teman-teman melihat semua data tiap hari, nonton berita dan sebagainya. Tapi semuanya tergantung daripada apa? Jangan membuat satu
identifikasi dengan isi pikiran kita. Paham ya teman-teman sekalian ya? Tapi nanti kita punya skill atau punya kemampuan untuk kita gunakan mana yang makanya kenapa disebut dengan namanya kecerdasan. Dengan sebuah kecerdasan, dengan punya nafas yang teratur, kita bisa menggunakan ibaratnya kepala kita. Teman-teman ada yang pernah baca buku judulnya namanya Super Brain. Super Brain itu ditulis oleh Dr. Rudy Tansi namanya ya. Nah dikatakan kepala manusia itu otaknya bentuknya seperti ini. Jadi di sebelah sini itu yang disebut namanya reptilian brain, yaitu adalah survival brain. Di dalamnya ini disebut namanya emotional brain atau yang disebut dengan namanya limbic brain. Dan di kepala di depan itu yang disebut namanya intellectual brain ya, frontal cortex kalau teman-teman tahu. Nah jadi kalau teman-teman lihat dalam hal otak kita, ketika kita bisa punya nafas yang tenang, ya kita punya ketenangan hati, kita bisa memilih apakah saya akan menggunakan si reptilian brain, survival brain, apakah saya menggunakan emotional brain saya, atau saya menggunakan yang namanya intellectual brain kita. Nah di sini makanya kenapa teman-teman sekalian, makanya mesti tidak menjadi orang yang langsung bereaktif terhadap sesuatu, tarik napas sejenak untuk kita bisa memilih opsi cara pandang yang menguatkan dan melemahkan. Kita pilih yang mana. Ya, next kita lihat di sini teman-teman sekalian. Nah, jadi sekali lagi kalau pikiran kita bayangkan sebagai pisau, pisau itu maunya tajam atau tumpul, teman-teman? Tajam, betul. Kalau pisau tajam, pertanyaan saya, pisau tajam berbahaya atau enggak? Tepat sekali. Boleh tepuk tangan dulu dong, pinter jawabannya. Jawabannya adalah tergantung siapa yang apa? Memegangnya, tepat sekali. Ketika yang megangnya misalnya chef, atau kita yang megangnya misalnya dokter, pisaunya jadi bermanfaat gak? Jadi bermanfaat menolong orang, bikin masakan yang enak, betul ya? Tapi ketika pisaunya dipegang oleh seorang kriminal, jadi berbahaya, merugikan orang lain. Jadi kesimpulan daripada pikiran itu, makanya kenapa disebut dengan namanya kita hati-hati dengan membuat satu identitas terhadap isi pikiran kita. Pikiran mana yang memberikan opsi penguatan hati, itu yang kita jadikan sebagai sebuah identitas. Makanya kenapa saya senang mengutip kata-kata bijaksana daripada Mark Twain yang mengatakan adalah apa nih teman-teman sekalian? Yaitu adalah apa? Apa yang membuat kita berada di dalam sebuah masalah adalah bukan karena apa? Bukan karena apa? Next, kita klik coba. Bukan karena kita tidak tahu, tapi biasanya apa yang membuat kita bermasalah itu karena kita merasa yakin seperti itu, tapi ternyata nggak begitu. Atau istilahnya next, apa yang membuat kita bermasalah? Next, karena kita sok tahu. Ya paham ya, setuju ya teman-teman. Makanya kita mesti hati-hati ya, setuju teman-teman? Boleh tepuk tangan lagi dong. Ya, lanjut next. Nah jadi kalau tanpa pamrih saya hanya mau cerita ya, boleh ya ceritanya teman-teman ya. Jadi ada seekor kucing kecil sedang berputar-putar nih, dia tuh muter. Dari kejauhan ada kucing yang lebih tua, yang udah tua, lalu datang menghampiri kucing yang kecil itu lalu bertanya, wahai anak muda kamu sedang ngapain gitu ya. Lalu anak muda itu bilang apa? Oh saya sedang mengejar ekor saya. Ditanya kenapa kamu mengejar ekor kamu? Apa jawabannya? Dia bilang karena saya di sekolah diajarkan seperti itu. Lalu ditanya memang kamu sekolah apa? Saya sekolah filsafat kucing, kata dia. Di sekolah filsafat kucing diajarkan dua hal. Yang pertama, yang paling utama dari seekor kucing adalah kebahagiaan. Dan yang kedua, kebahagiaan itu letaknya ada di ekor kita. Makanya kenapa dari tadi saya kejar-kejar terus. Saya berharap kalau seandainya saya dapatkan, maka kebahagiaan akan menjadi milik saya selamanya. Nah kucing tua itu klik, coba lihat. Nah si kucing tua itu tersenyum dan berkata, wahai anak muda saya mungkin besarnya di gang. Saya nggak pernah ibaratnya sekolah di sekolah filsafat kucing. Tapi saya setuju sama kamu. Yang paling utama dari seekor kucing adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu letaknya ada di ekor kita. Tapi saya tahu kalau saya mengejar terus seperti tadi, dapatkan nggak kira-kira? Nggak dapatkan. Maka apa yang saya lakukan kata si kucing tua kepada anak muda itu? Yang saya lakukan adalah satu, next, mencintai apa yang saya lakukan. Yang kedua, next, bermanfaat bagi kucing-kucing yang lain. Maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Hanya dengan menjalankan dua hal tersebut, maka apa yang terjadi next? Maka saya tidak perlu mengejar ekor saya mengikuti saya kemana saya pergi. Apa moral dari cerita ini teman-teman sekalian?
Apa yang ada di kepala Chris John, apa yang ada di kepala Taufik Hidayat. Dia nggak lagi latihan, dia bilang saya mau jadi juara dunia. Oh saya mau terkenal, oh saya nanti mau dihargai, saya mau ini mau itu, nggak ada. Dulu dia melakukannya karena apa? Karena kecintaan, emang senang aja main badminton, emang senang aja tinju. Dulu Chris John juga dulu wusu juga ya kan, bela diri aja. Saya dulu senang fitness, saya dulu bekas atlet panco, saya senang panco. Segala hal yang relate sama kekuatan saya lakuin. Saya mencintai dan menyukai apa yang saya jalankan. Nggak tahu bisa jadi juara apa nggak tahu. Nah tapi poin saya dari cerita ini adalah ketika kita lakukan dengan senang hati, makin lama kita makin mendapatkan kebermanfaatan daripada apa yang kita lakukan, maka apa yang terjadi? Juara menjadi sebuah konsekuensinya. Akhirnya dikenal orang, akhirnya mungkin bisa layak, bisa sejahtera dengan prestasi kita, artinya apa? Akhirnya ekornya mengikuti kita kemanapun kita pergi. Jadi itu pesan yang sederhana buat teman-teman sekalian. Jadi kita jangan pamrih terhadap sesuatu yang kita lakukan, kayak bisnis usaha nih teman-teman, nanti ya mungkin pada kuliah kelar, nikmatin aja usahanya kalau bisa, produknya juga yang bermanfaat bagi banyak orang. Menyenangkan waktu saya latihan, melakukan dengan cara baik dan benar, akhirnya keluarga juga senang ya. Saya juga jadi lebih sehat gitu. Bodybuilding save my life kalau saya ya. Dulu saya kurus cungkring. Dulu lahir saya 2,5 kilo. Waktu umur 10 tahun berat saya 25 kilo. Waktu umur 16 tahun waktu SMA tinggi saya 183, berat saya 55 kilo. Nah jadi gara-gara bodybuilding malah bikin saya jadi lebih atletis, lebih sehat. Akhirnya sekarang sampai hari ini gara-gara bodybuilding saya diberikan kemandirian akan sehat. Bersyukur banget teman-teman sekalian. Ya, sekarang saya udah Manula Pratama. Tahu ya Manula Pratama ya. Jadi sekarang usianya udah 54 tahun. Nah jadi udah tua gitu ya. Tapi bersyukur masih diberikan kesehatan, kemandirian. Nah itu yang saya syukuri daripada olahraga yang saya geluti ya. Next, kita lanjut lagi yang nomor 2. Nah ini juga yang paling sering teman-teman sekalian ya. Jadi diklik aja mas. Diklik aja, ya oke. Nah jadi teman-teman nomor 2, apa yang ada di kepala daripada seorang juara seperti teman-teman tadi ya, seperti Gracia di kepalanya adalah apa? Dia tuh menjalankannya itu benar-benar dengan senang hati. Jadi live with passion segala hal. Bisa di bidang apa aja teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman ada di bidang kesenian, ada di bidang IT, ada di bidang bisnis, ada di bidang apapun juga. Itu semua kalau istilahnya orang bilang don't die with your music still in you, artinya apa? Jangan pernah, yang namanya apa teman-teman sekalian, memainkan musiknya orang lain. Mainkan musiknya sendiri. Dari kata universe, uni artinya apa teman-teman? Uni artinya apa? Uni artinya satu. Verse artinya apa? Verse artinya lagu. Jadi satu lagu. Satu lagu dinyanyikan yang sama tapi dengan musik yang berbeda. Ada yang senang menyanyikan lagu yang sama dengan musik yang berbeda. Ada yang senang jadi pianis, ada yang senang jadi gitaris, ada yang senang jadi vokalis, ada yang senang jadi basis, ada yang senang jadi drummer dan sebagainya. Ada yang senang jadi pengusaha, ada yang senang jadi tentara, ada yang senang jadi YouTuber, ada yang senang jadi seniman. Apapun juga teman-teman sekalian, mainkan musiknya sendiri, jangan mainkan musiknya orang lain. Jadi nggak ada cerita. Bisa ada atlet seperti Taufik Hidayat, Susi Susanti, Ardi Bewiranata, bisa ada atlet seperti Chris John. Itu dia jalankan itu karena misalnya menjalankan panggilan karena hatinya orang tua, enggak ada. Semua pasti panggilan karena hatinya sendiri. Nah jadi kalau kita masuk ke dalam satu bidang karena iming-iming beranggapan adalah bahwa karena kebutuhan, panggilan kebutuhan, teman-teman mesti hati-hati aja. Karena ingat sekali lagi, kalau kita melakukan segala sesuatu secara berkorban, itu pasti hasilnya nggak akan optimal. Makanya kenapa saya bilang, sehat bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Makanya kenapa saya bilang, 95% orang yang diet gagal turun berat badan. Kenapa? Kenapa diet gagal? Karena menjalankannya dengan susah hati karena berkorban. Aduh Mas Ade, saya padahal kepengen makan martabak manis tapi nggak bisa gitu ya. Aduh ini bakso enak nih, akhirnya saya tahan. Jadi ketika dia berkorban pada saat itulah tidak ada hasilnya. Tapi kalau kita menjalankan dengan senang hati, dengan apa? Dengan sebuah pemahaman. Pemahaman adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan. Jadi teman-teman bisa menjalankannya dengan senang
hati. Jadi saya yakin semua atlet dia jalaninnya pasti karena panggilan hatinya sendiri. Mainkan musik kamu sendiri, jangan mainkan musik orang lain. Setuju? Tepuk tangan lagi dong buat kita semua. Next. Nah, yang nomor 3 ini kalau istilahnya orang bilang ingar sasung tulada, artinya apa? Tutwuri handayani, artinya apa teman-teman sekalian? Yaitu adalah kalau mengajarkan dengan mencontohkan, walk the talk. Kalau kita bicara kita mau melakukan sesuatu buat orang lain, kita fokus kepada berbuat sesuatu dulu buat diri sendiri. Ada istilah yang mengatakan, you cannot give away what you don't have. You can only give away what you have. Jadi kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Jadi bayangkan mau mengangkat citra bangsa di mata dunia ini apa gitu. Tapi kitanya sendiri latihannya nggak becus, kitanya ini apa gitu. Jadi nggak usah berfokus kepada yang macam-macam keluar. Fokus dulu kebaikan kepada diri sendiri. Nanti pada saat itu pasti nanti kebaikannya bisa menjadi lebih besar. Poinnya itu. Setuju teman-teman? Ya? Oke, jadi nolong diri sendiri dulu nanti baru nolong keluarga. Berbuat baik sama diri sendiri dulu dan berbuat baik sama orang lain. Gitu ya teman-teman, setuju. Oke, next. Nomor 4 ini yang saya sering katakan yaitu adalah what we are focusing, that's where the energy flow. Apa yang kita fokusin di sana tenaga kita tersalurkan. Nah, hati-hati dengan fokus kepada sesuatu yang kita tidak mau. Nanti tenaganya habis di sana. Paham nggak teman-teman sekalian? Jadi di sini kalau saya lihat di sini, jadi teman-teman lihat ya, membayangkan pikiran kita itu adalah pembantu yang baik, tapi dia majikan yang buruk. Jadi kalau bisa kita selalu jangan sibuk berfokus kepada apa yang kita nggak mau, tapi fokus kepada yang mau. Di musim infeksi kemarin, kita sibuk dengan apa? Mengagungkan kehebatan kesakitan. Wah, penyakitnya bisa gini, nanti bisa mutasi ini, bisa ini apa. Di satu sisi boleh gak kita berfokus ke itu sebagai yang namanya jaket kewaspadaan, nggak apa-apa. Tapi di sisi lain ada satu hal yang kita lupa kita lakukan, yaitu adalah berfokus kepada keagungan tubuh manusia. Bahwa tubuh kita tidak selemah yang kita kira. Membayangkan penyakit infeksi itu adalah kalau disebut namanya toxicity secara oportunistik. Dia mengambil kesempatan kepada tubuh yang lemah. Makanya kenapa kita harus kuat. Maksudnya itu. Jadi teman-teman sekalian, di kepalanya atlet dia mikirnya gini aja, apa yang bisa bikin saya supaya saya bisa memenangkan pertandingan? Apa yang bisa bikin saya supaya saya bisa latihan saya lebih improve? Apa yang bisa bikin saya supaya saya bisa punya skill tertentu? Pasti fokusnya ke sana. Bukan fokusnya kebalikannya ibaratnya, jangan sampai saya kalah, jangan sampai saya kalah. Nanti kalah menjadi realitanya. Contoh yang paling gampang sederhana teman-teman. Coba teman-teman matanya merem semua. Merem, lalu saya memakai kata jangan ya, merem coba, merem. Nah sekarang merem ya, kita mulai. Saya memakai kata jangan, tolong teman-teman jangan pernah mikirin monyet lagi pakai polkadot lagi pegang payung, jangan pernah ya, nggak boleh teman-teman mikirin monyet pakai jaket polkadot lagi pegang payung, jangan pernah. Pokoknya jangan sampai teman-teman mikirin monyet lagi pakai jaket polkadot lagi megang payung. Oke, buka semuanya matanya. Pertanyaan saya, kira-kira apa yang ada di kepala teman-teman hari ini? Apa? Si monyet yang pakai jaket polkadot lagi megang payung akhirnya yang menjadi realita kita. Paham ya teman-teman sekalian? Jadi jangan fokus bilang, aduh jangan sampai saya miskin, jangan sampai saya susah, jangan sampai saya bodoh. Fokus di balik apa yang bisa membuat saya pintar. Kemarin ya lagi musim COVID ya, saya punya gym saya benar-benar bangkrut. Ibaratnya kita susah ya, karyawan saya semua harus dipulangkan, nggak ada orang yang datang juga ke gym ya gitu ya, karena fitnah lebih kejam daripada fitness gitu ya. Nah jadi intinya bahwa tempat kita dianggap sebagai tempat kalau orang olahraga itu bahaya, itu nanti malah jadi tambah itu ya. Nah poin saya ketika kita melihat usaha kita turun, ada 2 pertanyaan yang bisa kita tanya sama diri kita, yaitu adalah apa? Yaitu adalah kenapa ya gym saya rugi? Atau yang kedua, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat gym saya untung, maju. Paham ya? Jadi hanya lebih kepada fokus kita, tergantung nanti tenaganya mau ke sana. Ya, setuju teman-teman? Oke, nomor 5, next. Yuk, mudah-mudahan waktunya masih ada nih. Nah ini juga sama yang saya katakan pohon kalpataru. Teman-teman tahu pohon kalpataru? Kalparukshatri. Jadi ada suatu ketika seseorang lagi jalan-jalan ya teman-teman ya, tiba-tiba dia nyasar di sebuah
tamannya indah sekali. Di taman itu ada sebuah pohon, pohonnya besar, gede sekali. Nah di pohon yang besar itu teman-teman lihat, dia duduk di bawah pohon siang-siang kan panas. Dia duduk, dia bilang gini, aduh siang-siang panas ya di sini. Lalu dia bilang apa? Wah enak nih kalau seandainya siang-siang ada minum, saya haus gini ya. Taunya tiba-tiba apa? Ting keluar air minum. Wah kok keluar air minum? Dia minum. Begitu keluar air minum, lalu dia bilang lagi gini, wah kalau udah minum gini enak mestinya harusnya sekalian. Ada makanan nih enak nih. Taunya tiba-tiba apa? Ting keluar makanan. Begitu keluar makanan, dia makan, kelar, dia nyaman kan, enak. Nah kelar dia nyaman, lalu dia bilang apa? Ini enak nih kalau seandainya udah kenyang, udah minum gitu ya, udah enak. Kalau seandainya tidur-tiduran sambil ada yang temenin. Ting keluar itu bidadari di sana, yang cantik-cantik nemenin dia. Nah gak berapa lama hari mulai berangsur-angsur senja. Tahu sendiri dong, begitu matahari udah mulai gelap, dia ada di bawah pohon. Lalu dia bilang apa? Waduh jangan-jangan bentar lagi nanti ada setan, bener ya? Ting keluar setan, benar ya? Nah begitu keluar setan, dia bilang, waduh jangan-jangan setan ini mau menyakiti saya. Ting terakhir dia meninggal. Apa moral dari cerita ini teman-teman sekalian? Jadi ternyata dia duduk di bawah sebuah pohon yang disebut dengan namanya Iskalpa Rukshatri, pohon kalpataru. Di mana di bawah pohon kalpataru artinya apa yang terjadi teman-teman sekalian? Apa yang kita wishing, apa yang kita harapkan, di sana akan termanifestasikan. Paham nggak teman-teman sekalian? Jadi pohon kalpataru begitu dia bilang, aduh enak nih kalau seandainya ada minuman, keluar air minum. Enak nih kalau seandainya lapar ada makanan, keluar makanan. Enak nih kalau seandainya ada temenin, keluar bidadari. Enak nih kan keluar teman bidadari. Tapi ketika dia bilang saya takut sama setan, keluar setan. Dan ketika dia takut setan menyakiti dia, ternyata dia meninggal atau tewas. Poin dari cerita ini apa teman-teman sekalian? Pohon kalpataru bukan cuma ada di taman yang indah itu, tapi sesungguhnya pohon kalpataru ada di mana teman-teman sekalian? Ada di mana? Ada di pikiran kita. Jadi silahkan teman-teman mau berfokus kepada itu. Ya, jadi kalau teman-teman bilang saya mau punya goal yang tinggi, cita-cita yang tinggi, itu yang makanya orang bilang bahaya terbesar bukanlah ketika kita punya cita-cita yang tinggi dan kita tidak mampu meraihnya. Tapi bahaya terbesar adalah ketika kita punya cita-cita yang rendah, itu yang kita yakini dan itu yang kita lakukan. Jadi teman-teman punya cita-cita yang tinggi aja sesuai dengan yang mau. Next, kita lihat di sini. Next. Nah ini jadi yang tadi saya bilang ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kualitas diri kita adalah kualitas komunikasi kita, maka kualitas komunikasi kita antara kita dan diri kita itu adalah kualitas pertanyaannya. Jadi pertanyaan seperti apa yang akan mengarahkan kita kepada apa yang kita mau, bukan sebaliknya. Setuju teman-teman? Oke, yuk next lanjut lagi. Nah ini juga sama, ini yang kalau saya bilang ibaratnya next, ini disebut namanya no justify resentment. Tidak ada pembenaran terhadap sesuatu yang justru mengarahkan kita kepada misalnya kalau jadi atlet kekalahan. Jadi atlet paling sering kalau kalah apa? Dia membuat satu pembenaran. Nah ketika pembenaran akhirnya bilang iya yang salah jurinya. Wah masalahnya lapangannya gini, oh masalahnya itu, masalahnya referee-nya, oh masalahnya itunya, nah, apapun juga dia bisa salahkan. Tapi ingat sekali lagi teman-teman sekalian, tidak ada alasan cerdas yang akan mendekatkan kita pada kemenangan. Next kita lihat di sini, teman-teman next. Nah ini yang saya mau katakan, tantangan daripada kita sering nyalahin orang, kalau satu jari tunjuk ke orang, berarti 4 jari nunjuk kemana? Nunjuk ke diri kita sendiri. Jadi kalau dia salah berarti saya yang benar. Cuma problemnya dari yang namanya permainan blame and justify game, problemnya adalah permainan itu harus diikuti dengan satu permainan lain. Jadi dia yang bilang benar, orang lain yang dia bilang salah, tapi apa coba? Next, klik. Tapi dia sendiri yang komplain. Itu yang teman-teman lakukan, itu yang saya lakukan juga. Setiap kali kita punya permasalahan, kita bilang yang salah orang lain. Yang benar saya, tapi terakhir yang komplain diri sendiri. Itu yang namanya next, menang dalam perdebatan tapi kalah dalam pertandingan. Menang dalam perdebatan tapi kalah dalam kesehatan. Menang dalam pertandingan tapi menang dalam perdebatan tapi kalah dalam kehidupan. Teman-teman hati-hati di sana aja. Ya, apalagi dengan zaman sosial media sekarang semuanya menang kalau ngomong. Tapi dalam kehidupannya nggak menang. Ya, jadi nggak mau kayak gitu. Next. Ini yang tadi saya bilang. Jadi
Kalau atlet yang bijaksana, dia belajar dari kekalahan orang lain. Dia lihat musuhnya, oh ini dia bisa ngalahin ini apa. Wah teman saya kalah. Orang yang bijaksana belajar dari kekalahan orang lain. Dia pelajari, dia ambil, dia petik hikmahnya. Gimana saya supaya tidak gampang kalah. Dia lihat orang lain, mudah dan murah. Atlet yang pintar belajar dari kesalahannya sendiri. Yaitu adalah apa? Dia harus kalah dulu, baru dia belajar. Tapi atlet yang bodoh dia bilang apa? Saya tidak pernah belajar dari kesalahannya sendiri. Pertanyaannya, there is no such thing as a stupid athlete. Enggak ada orang yang bodoh. Tapi pertanyaannya kenapa dia dimaknai bodoh? Karena jawabannya apa? Kenapa sih kamu enggak belajar dari kekalahan kamu sendiri? Apa jawabannya? Yang salah bukan saya, yang salah orang lain. Makanya dia enggak perlu belajar. Nah, poin dari cerita ini saya cuma mau bilang teman-teman hati-hati dengan permainan ini yang teman-teman sering mainkan dalam kehidupan sehari-hari. Setuju teman-teman? Oke, ya lanjut lagi. Next. Ya ini nomor 6, udah setengah, habis ini 10 udahan ya. Nih udah mulai ngantuk, udah lapar ya. Oke. Ya, oke kita lihat teman-teman sekalian, ini sebenarnya lebih kepada nuansanya pemaafan aja, terutama kalau bagi atlet. Kan atlet kan bilang, udahlah lo udah kalah terus, udahlah. Pensiun aja ini apa. Tapi kenapa atlet terus berusaha. Pas atlet baru mulai Mbak, sering juga dia kan latihan. Lu mau jadi apa sih latihan ini apa gitu. Tapi tanya sama Chris John, tanya sama Taufik. Ibaratnya banyak gak orang yang ngeraguin mereka waktu awalnya? Banyak gak? Banyak gak yang meragukan mereka pada saat di tengah-tengah dalam mereka berkarir? Banyak gak? Banyak, tapi mereka terus punya kesempatan untuk memaafkan dirinya sendiri untuk bilang enggak, saya bisa lebih baik dari sebelumnya. Saya punya kesempatan lebih baik dari sebelumnya. Jadi teman-teman itu yang disebut yang namanya what is the biggest room in the world? The biggest room in the world is the room of improvement. Selalu ada kesempatan bagi kita lebih baik dari sebelumnya. Paham ya teman-teman sekalian ya? Jadi kayak perasaan-perasaan kalah, trauma, takut. Kalau ini nocebo apa? Siapa yang teman-teman tahu nocebo? Nocebo itu artinya kalau sugesti nggak ada apa-apa, tapi sugesti membuat kita kuat itu namanya placebo. Tapi kalau sugesti nggak ada apa-apa tapi membuat kita jadi lemah, itu namanya nocebo. Hati-hati sama nocebo. Itu is a limiting beliefs, ya. Oke, next lanjut lagi. Kita cepet ya. Nomor 7. Ya, nah ini tadi juga sama teman-teman sekalian, ini lebih kepada bahwa kita kadang-kadang kan kepengen berhasil, kepengen sukses. Teman-teman di sini, wah nanti kalau saya jadi YouTuber nanti subscriber saya banyak, ntar ini apa? Acting as if gitu. Coba berakting seolah-olah kita udah sukses. Apa sih sebenarnya prasyarat menjadi orang sukses? Kayak saya acting seolah-olah seandainya saya sudah juara dunia. Apa sih sebenarnya kriteria seorang juara dunia? Ya latihannya bisa 2 kali. Deh kamu latihan berapa kali? Iya baru sekali. Dia dietnya ketat. Kamu dietnya ketat? Iya masih kadang-kadang sering cheating. Istirahatnya cukup gak? Iya masih ini. Jadi kita bisa lihat. Ketika kita acting as if sebagai cita-cita kita, teman-teman akan melihat betapa prasyarat itu yang harus kita penuhi. Dan ternyata apa yang terjadi begitu teman-teman memenuhi syarat itu. Teman-teman menjadi become one of mereka. Saya yakin Chris John, saya yakin Gracia, saya yakin tadi Taufik, semua pasti punya yang namanya panutan masing-masing ya. Panutan itulah yang kita acting as if sebagai panutan kita. Kayak saya panutannya Bruce Lee gitu. Kepengen jadi kayak Bruce Lee gitu ya waktu dulu ya, kira-kira itu. Next, nah teman-teman ini juga sama ya. Jadi dalam sebuah keheningan itu sebenarnya terjadi sebuah kekuatan. Dalam kebisingan ternyata terjadi sebuah kelemahan. Nah ini yang sebenarnya makanya kenapa atlet menjelang pertandingan, kenapa dia bisa fokus dalam menjaga yang namanya bersahabat dengan keheningan itu yang membuat makanya atlet itu jadi optimal dalam latihan. Saya yakin keheningan itu bisa dilakukan dalam banyak hal juga. Saya tanya sama teman-teman di sini kaum muslimin dan muslimah melakukan yang namanya sholat tahajud. Kapan sholat tahajud? Kapan? Bisa jam 2, jam 3 pagi. Betul ya teman-teman. Kenapa melakukan hal itu? Karena di dalam sebuah keheningan terdengar suara hati, di dalam sebuah kebisingan terdengar suara kepala. Paham ya teman-teman? Next kita lihat di sini. Next, lanjut lagi. Next, lanjut lagi. Kita lihat ini yang namanya, kenapa disebut dengan namanya in spirit. Maka disebut dengan namanya atlet-atlet seperti Chris John ada he's an inspiration. Ya, Taufik Hidayat, he's an inspiration.
Gracia, he's an inspiration. Ya, Bang Indra Safri, he's an inspiration. Kenapa? Karena dia his spirit yang menjadi pandu, bukan egonya dia. Ya, next, lanjut lagi. Kita lihat, nah gimana caranya kita bersahabat dengan keheningan itu ada 3. Next, 1, 2, dan yang ketiga ini. Apa aja tuh kalau kita dekat dengan alam? Karena tubuh kita kan sebenarnya adalah produk alam itu sendiri ya. Apa aja? Next, kita lihat di sini. Teman-teman lihat. Nah, next, lanjut lagi. Nah, teman-teman kita lihat di sini. Unik sekali karena kita adalah produk alam, makanya teman-teman senang berwisata yang dekat sama alam. Itu ibarat kayak kita ini handphone, begitu kita nge-charge, kita dapat charge yang paling optimal. Itu makanya kenapa kita dekat dengan alam. Itu yang dilakukan oleh atlet, makanya dia latihannya kadang-kadang di alam. Karena alam memberikan kekuatan. Bisa macam-macam teman-teman, silahkan aja ya. Bermain sama kucing, bermain sama anjing, aktivitas apapun juga. Ngobrol sama tanaman, itu juga memberikan kekuatan. Ada yang ngobrol sama tanaman, ada? Di sini mbak-mbak di sini ya, ada ya. Oke, next, lanjut lagi. Nah ini juga sama teman-teman ya. Next kita lihat di sini. Jadi ini satu hal yang sering terjadi juga ya sama teman-teman di sini ya. Kadang-kadang kita sibuk kan komentar, lalu apa. Kita menjadi reaktif terhadap satu hal. Teman-teman tuh kadang-kadang ya, kalau mau teman-teman dapat tenaga yang bagus gitu ya, teman-teman jangan distract sama kebanyakan sibuk komentar orang sana sini ya. Lalu kayak kita jadi atlet juga sama. Sibuknya ibaratnya kayak ngomentarin lawan kita ini apa gitu. Udah. Ketika kita fokus ke diri sendiri, nggak memberikan komentar, pada saat itu kita malah mendapatkan sebuah kekuatan. Paham ya? Nah, kurang lebih maksudnya itu. Next, lanjut lagi. Dan yang terakhir ini yaitu adalah pay attention terhadap napas kita teman-teman sekalian. Kalau mau sehat katanya mesti ngapain? Mesti makan teratur. Kedua, kalau mau sehat mesti ngapain? Olahraga teratur. Yang ketiga, kalau mau sehat harus nafas teratur. Teman-teman saya tanya, tahu nggak 1 menit kita bernafas berapa kali? 1 hari kita bernafas berapa kali? Tarik, buang. Tarik, buang. Berapa kali? 23.000 kali. Kita take it for granted. Semena-mena terhadap nafas kita. Padahal nafas kita adalah apa? Pandu kendaraan daripada apa? Kemampuan kita untuk menginstruksikan badan kita untuk tumbuh dan berkembang kuat. Itu modenya namanya rest and digest. Atau membuat tubuh kita dalam kondisi fight or flight yang akhirnya takut terus akhirnya jadi lemah. Makanya kenapa teman-teman hati-hati dengan nafas kita. Paham ya? Nah next kita lihat di sini. Ini saya bikin satu tabel yang sederhana teman-teman sekalian. Kita lihat di sini. Kalau kita banyak didominasi oleh yang biru, maka biasanya kita punya kesempatan untuk menggunakan si intellectual brain kita untuk kita gunakan. Makanya kenapa motivasi itu hadir di sana. Karena imunitas kita meningkat. Tapi kalau kita didominasi banyak oleh yang si merah, tarik, nafas kita seperti itu, kurang lebih 20 kali dalam 1 menit. Kalau kita nafas 6 kali dalam 1 menit, kita punya kesempatan untuk mengirit. Bayangin teman-teman punya motor. Ya, setiap hari motornya dipakai 20 km. Tapi kalau seandainya motornya setiap hari dipakai cuma 6 km, lebih irit atau enggak motornya? Lebih tahan lama enggak ke depannya? Nah jadi nafas kita juga bisa membuat diri kita menjadi lebih tahan lah. Disinilah makanya kenapa nanti atlet ada yang udah cepat retirednya, prestasinya sebentar, tapi ada yang lebih optimal. Di sini hanya lebih kepada pay attention terhadap nafas kita. Di dalam sebuah ketenangan makanya dia mainnya jadi lebih bagus. Tapi ketika dia banyak stres, banyak apa, pada saat itu mainnya jadi lebih jelek. Di sini ada teman-teman atlet? Ada? Banyak ya? Ya, oke. Kita lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah jadi yang nomor 9 lebih kepada teman-teman sekalian. Ini yang kita paling sering lupa. Teman-teman lihat gak di sebelah kiri itu ada namanya patung namanya Il Gigante atau patung David. Itu adanya patung David adanya di mana? Adanya di Italia, di Florence, Italia. Patung itu teman-teman tahu ya. Dibuat dari sebuah batu marmer yang gede oleh salah satu seniman di Italia zaman dulu namanya Michelangelo. Michelangelo membuat patung David dari satu batu marmer yang besar. Lalu waktu dia bikin batu marmer itu, orang tanya waktu itu sama Michelangelo, Michelangelo, kok kamu bisa bikin patung David dari sebuah batu marble yang besar? Michelangelo jawabannya apa teman-teman sekalian? Dia bilang, saya nggak buat patung David. Apa dia bilang? Saya apa? David sudah ada di dalamnya, di dalam batunya. Yang saya lakukan adalah apa teman-teman sekalian? Yang saya lakukan adalah saya hanya membuang yang menutupinya. I only chip away the excess.
Jadi poin dari cerita ini adalah there's a David inside all of us. Jadi kalau kita ngomong kita punya jiwa juara, saya kuat, saya pinter, saya apa tuh semuanya ada. Termasuk juga saya tanya cowok-cowok di sini, mau perutnya six pack mau? Mau semuanya? Mau? Mau saya kasih six packnya hari ini? Mau ya? Jadi good newsnya hari ini teman-teman meskipun udah kelaparan tapi masih dengerin saya hari ini, saya kasih six pack ya. Tepuk tangan dulu. Six packnya apa teman-teman yang saya kasih? Six packnya apa? Semua pulang dari sini semuanya bisa punya six pack. Kenapa? Karena selama ini teman-teman salah paham. Karena pada sesungguhnya kita semua di sini, semua cowok terutama di sini, semuanya punya six pack. Cuma masalahnya adalah apa? Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Ya paham ya? Yang tidak kelihatan berarti apa? Yang tidak kelihatan artinya apa? Karena ditutupi. Berarti Michelangelo bilang apa? What we need to do is just chip away the excess. Buang yang menutupinya. Jadi semua dari kita punya six pack. Jadi semua dari kita punya kekuatan. Semua dari kita punya sisi juara. Setuju teman-teman? Iya, jangan kecil hati ya. Tepuk tangan dong buat kita semua. Next, ini yang tadi saya katakan ya, jadi kemenangan sesungguhnya teman-teman sekalian adalah bukan ketika kita lebih baik daripada orang lain, tapi sesungguhnya ketika kita lebih baik dari diri kita sebelumnya ya. Oke, Kaizen itu artinya never ending improvement. Jadi teman-teman dari hal yang kecil-kecil aja, tapi lama-lama akhirnya dari yang sedikit akhirnya menjadi bukit ya. Teman-teman improve terus yang skill-skill yang kurang, ternyata overall jadi lebih baik. Next. Lanjut lagi, ini juga sama juga yang saya katakan tadi, kebalikan daripada sebuah keberanian bukan semata-mata adalah yang namanya ketakutan, tapi yang disebut dengan namanya konfirmasi. Jadi teman-teman, untuk merasa dirinya juara saya butuh piala. Untuk merasa dirinya pinter saya butuh sertifikat. Untuk merasa dirinya sukses saya butuh follower, views, like, subscriber yang paling banyak. Itu yang disebut dengan namanya konfirmasi. Boleh teman-teman mendapatkan konfirmasi itu, tapi yang lebih utama dari seorang juara sesungguhnya adalah apa? Bukan pialanya. Kenapa? Karena saya katakan teman-teman sekalian, waktu sehari saya sebelum juara dunia, waktu saya sehari sebelum saya juara Asia, pertanyaan saya kan bukan juara dong berarti. Tapi kondisi badan saya, kondisi skill saya, kemampuan saya, sama gak dengan sehari setelah saya juara? Sehari setelah saya mendapatkan piala, sama gak? Sama, gak beda. Kondisinya sama gak? Sama. Skillnya sama gak? Cuma yang membedakan adalah hanya cuma pialanya. Nah poin dari cerita ini saya cuma bilang sama teman-teman, kadang-kadang kita diganjar dengan label dalam bermasyarakat. Labelnya berupa, lihat nih saya udah punya sertifikat. Lihat nih saya sudah punya piala. Lihat nih saya followernya banyak. Lihat nih apa, tapi follower banyak atau follower dikit apakah mendefine daripada kualitas, daripada konten teman-teman? Mendefine gak? Sama sekali enggak. Nah tapi poin saya itu, berani gak teman-teman menjadi orang yang berani? Untuk bilang bahwa kalaupun saya enggak dapat piala, kalaupun saya enggak juara, saya tetap sampai hari ini akan latihan, saya tetap sampai hari ini akan mengkampanyekan pola hidup sehat. Misalnya kalau saya. Tapi kebetulan ternyata saya diganjar dengan konfirmasi. Diganjar dengan konfirmasi hari ini bisa diundang bertemu sama teman-teman seolah-olah dimaknai sebagai, oh ya dia legend, dia hebat, dia ini apa. Tapi kalaupun juga nggak ada pujian itu, bisa gak kita hidup dengan diri kita? Bisa. Jadi makanya sekali lagi teman-teman sekalian, kadang-kadang pujian itu sebenarnya itu makanan daripada orang yang pengecut kalau teman-teman tahu. Sama juga kayak piala, sama juga kayak sertifikasi. Tapi sekali lagi teman-teman sekalian, kalaupun nggak ada itu, kalau kita jadi orang pemberani, kita nggak butuhin itu. Setuju teman-teman? Jadi teman-teman terus berkarya meskipun followernya dikit. Teman-teman tetap berkarya meskipun view-nya, likes-nya dikit. Karena yang likes-nya banyak belum tentu juga mendefine kehebatan atau kualitas daripada kontennya. Setuju teman-teman? Ya tepuk tangan dong buat kita semua. Ya, next. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, katanya orang bilang yang mendefine daripada orang yang atlet, yang karirnya panjang dan karirnya pendek bukan atlet yang paling kuat. Tapi atlet yang paling bijaksana. Bijaksana itu dalam arti apa kalau teman-teman lihat di sini ya? Yuk next kita lihat di sini. Apa ya? Coba kita lihat. Nah ternyata kebijaksanaan itu adalah warisan daripada yang namanya budaya di Indonesia, yaitu adalah sebuah keikhlasan. Dengan punya sebuah keikhlasan,
Ternyata kita punya kebijaksanaan untuk mengarahkan kita kepada apa yang kita mau. Next, kita lihat di sini sebagai penutup. Kita lihat, klik sekali, klik lagi teman-teman. 1, tahan ya. Oke, nah teman-teman kita lihat di sini ya. Kalau atlet yang bijaksana ya, ketika dia menghadapi sebuah pertandingan, kalau dia tidak ikhlas terhadap pertandingan itu, dia tidak punya keikhlasan terhadap dalam dia prepare persiapan dalam sebuah pertandingan, maka apa yang terjadi? Klik sekali, maka yang terjadi adalah kecemasan. Nah itu makanya kenapa performanya jelek. Tapi ketika dia punya sebuah keikhlasan, dia bilang gak apa-apa pertandingan itu adalah sesuatu yang saya tidak tahu. Apakah saya mau menang, saya kalah gak masalah. Tapi apa pemaknaan di kepala dia? Ada istilah orang bilang makanya kelaparan terbesar adalah bukan kelaparan akan makanan atau kehausan akan minuman. Tapi kelaparan terbesar adalah kelaparan akan arti dan makna. Makanya kenapa atlet pasti punya arti dan makna setiap dia melakukan yang namanya persiapan itu. Klik, kita lihat di sini ketika kita ikhlas akhirnya menjadi sebuah petualangan. Jadi kecemasan dirubah menjadi petualangan. Hasilnya pasti beda. Kedua, ketika kita seorang atlet tidak ikhlas menghadapi sebuah kekalahan, maka apa yang terjadi biasanya? Next, terjadinya penyesalan. Tapi ketika atlet punya keikhlasan, punya kebijaksanaan terhadap dirinya dalam menghadapi sebuah kekalahan, maka yang terjadi adalah next, sebuah pengalaman dan pembelajaran. Next, ketika atlet lain berpenampilan lebih baik dari kita, maka biasanya kalau kita nggak ikhlas apa yang terjadi? Next, kita lihat kecemburuan atau jealousy. Tapi ketika kita ikhlas, maka apa yang terjadi? Next, motivasi. Ketika hak dan jatah atlet kadang-kadang paling sering dipotong ya, maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Terjadi kemarahan. Tapi kalau kita punya keikhlasan, maka yang terjadi next adalah pemaafan. Semua orang punya rezekinya masing-masing. Dan terakhir, kalau atlet nggak dapat bonus. Ingat nih sekali lagi nih teman-teman sekalian ya, biasanya apa yang terjadi kalau nggak ikhlas? Kekecewaan. Tapi kalau kita punya sebuah keikhlasan teman-teman, maka apa yang terjadi teman-teman? Kita lihat di sini, yang terjadi adalah kesabaran dan ketabahan. Jadi bonus tidak semata-mata harus berupa uang, harus berupa materi, tapi bonus juga bisa berupa yang namanya atensi. Perhatian yang diberikan orang kepada kita. Bisa berupa apresiasi, penghargaan yang diberikan kepada kita. Dan juga bisa berupa afeksi atau kasih sayang diberikan orang kepada kita. It's immaterial atau it's intangible bonus sebenarnya. Tapi itulah bonus yang diberikan oleh teman-teman kepada saya dan kawan-kawan hari ini untuk mau hadir di acara ini. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Saya Indah Lutfia dari kampus Bina Sarana Informatika. Ya. Aku mau bertanya soal tadi yang kucing. Iya. Itu kan tujuan awal kita itu adalah mencapai impian itu untuk kebahagiaan kita sendiri ya. Tapi Betul. ketika menjadi idola, yang tadinya tujuan awal kita itu hanya untuk kebahagiaan kita, itu bagaimana? Karena bisa jadi impian kita sendiri itu bisa jadi impian orang lain. Itu gimana cara menghadapinya? Apakah berfokus pada impiannya sendiri atau ketika sudah menjadi idola, impiannya menjadi menuruti apa yang mereka impikan. Seperti itu. Gimana? Oh iya, oke, makasih Mbak. Sama-sama. Iya, langsung dijawab ya Mas Valen ya? Langsung jawab ya, iya. Jadi tadi kalau berbicara itu tadi saya katakan, jadi ada dua ya teman-teman kalau kita berbicara definisi, yang satu namanya goal, tujuan. Yang satu namanya itikat. Nah itikat saya definisikan sebagai hasrat tanpa pamrih. Makanya tadi saya bilang kan, jadi nggak pamrih, kita lakuin aja. Nah ketika kita melakukan sesuatu kan kalau ditanya cita-cita, nah teman-teman ya cita-cita boleh setinggi-tingginya tapi cita-citanya harus memainkan musiknya siapa? Memusiknya sendiri, jangan memainkan musiknya orang lain. Nah ketika cita-cita itu tercapai kita memainkan musiknya sendiri ya kita lakukan terus aja. Kalau ada orang bilang oh tapi kan kamu nanti udah ini kita harus berakting atau berperilaku seperti apa, sebenarnya nggak harus sama sekali. Ya kita jalanin apa yang kita suka. Ada satu keunikan ya teman-teman ya, kalau di Indonesia itu paling sering ya. Kalau udah sukses jadi atlet disuruh jadi apa teman-teman? Biasanya disuruh jadi apa? Ya bisa jadi pelatih bagus dong kalau itu panggilan hati ya. Tapi yang paling sering kadang-kadang biasanya kita kadang-kadang sering loncat ke satu tempat. Kelar jadi atlet biasanya kita suruh jadi apa? Biasanya teman-teman suruh jadi bintang film biasanya. Paham ya teman-teman ya? Ketika udah jadi bintang film sukses biasanya kita suruh jadi apa? Jadi pengusaha ya. Kalau nanti pengusaha udah sukses biasanya suruh jadi apa?
Disuruh jadi politisi nanti terakhir mau jadi bupati, mau jadi gubernur atau mau jadi presiden ya. Itu kayak semacam satu jalur yang sudah istilahnya sudah menjadi pakem yang dipakai oleh semua orang. Kenapa nggak kelar jadi atlet, kenapa nggak main sinetron gitu loh. Nah poin saya, itu panggilan hati kita gak? Kalau itu jadi panggilan hati kita juga, maka jalur atau path itu, jejak itu boleh kita ikuti. Tapi kalau itu bukan panggilan hati kita, ya mungkin kita nggak harus melakukan itu juga. Kurang lebih itu Mbak. Terima kasih. Makasih. Assalamualaikum. Mau foto sama Mas Ade? Mau foto oh iya. sama Mas Ade, ya. Iya sampai lepas kacamata dia. Pertanyaannya deep ya, kayaknya anak filsafat deh. Terima kasih. Salah tuh kenceng banget teriaknya ya. Selanjutnya ada lagi. Wah ini Ya. kelihatan ambi ya. Silahkan Mas. Yang Emang harus ikut anak-anak muda semua ya Mas Valen ya? Iya Mas Ade. Yang datang anak-anak. Iya ini anak-anak mahasiswa muda ya. akhirnya. Kayaknya tanggal merah pada ada ini dia mereka sulit nih. Iya, silahkan Adik. Ya. Ya, selamat siang Mas. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rian Rian, dari iya. Universitas Budi Luhur. Oh iya. Saya ingin bertanya Mas tentang yang tadi katanya seharusnya itu kita tuh menjalankan tuh tanpa pengorbanan. Saya tuh kadang suka bingung juga Mas. Saya tuh di sisi lain senang gitu, senang makan. Tapi di sisi lain pengen juga gitu dapat tubuh yang proporsional gitu ibaratnya. Iya. Yang atletis lah gitu. Iya. Jadi dua hal itu saya menyenangi gitu Mas. Iya, betul. Nah saya bingung apakah tidak harus berkorban salah satunya atau memang harus dijalani gitu dua-duanya. Iya, baik. Iya, jadi kalau ini ada salah satu salah pahamnya Mas Valen. Ketika kita beranggapan kita bilang kalau saya boleh makan apa saja berarti itu kan saya senang. Berarti saya tidak terjadi pengorbanan di sana. Tapi saya kasih contoh nih misalnya. Ini contoh cerita ya, boleh cerita ya teman-teman. Masih ada waktu ya. Masih Mas Ade. Jadi suatu ketika Mas Valen ngundang saya ke rumahnya. Nah ketika ngundang saya ke rumahnya, saya datang ke rumahnya duduk di ruang tamu. Di ruang tamu Mas Valen bilang, Mas Ade mau minum apa? Saya bilang apa aja Mas Valen silahkan. Mas Valen pergi ngambilin minuman. Saya di ruang tamu agak gelisah. Gelisahnya kenapa? Karena dari tadi saya sebelum masuk ke rumah Mas Valen, saya tuh udah kebelet kepengen buang air kecil. Nah apa yang saya lakukan teman-teman sekalian? Yang saya lakukan adalah saya celinguk kanan, celinguk kiri, lalu saya bilang gini, ternyata di situ ada, kebetulan Mas Valen di rumahnya ada pot dari bunga-bungaan plastik gitu di pojokan. Lalu saya mendekati pot itu, saya pikir udahlah saya buang air kecil aja di sana Mas Valen, izin ya Mas Valen ya. Begitu saya buang air kecil di sana, tiba-tiba Mas Valen datang membawa minuman saya, langsung terkaget. Terkaget bukan karena ukuran atau apa ya, tapi terkaget karena kelakuan, maksudnya kelakuan. Jadi terkaget karena kelakuan saya, jadi Mas Valen bilang, loh Mas Ade ngapain? Saya bilang, aduh Mas Valen lega banget, saya enak banget, rileks banget. Akhirnya udah kesampaian, lega, saya senang. Kenapa? Loh senangnya kenapa? Iya dari tadi saya nahan kan, nahan kepengen buang air kecil. Akhirnya sekarang saya lega, berarti saya udah rileks, santai. Tapi Mas Valen bilang apa ke saya? Mas, dia bilang, iya Mas ada yang lega, tapi saya yang harus apa? Saya yang harus apa? Saya yang harus berkorban untuk apa? Untuk membersihkan apanya? Kotoran yang barusan Mas Ade buang, bau pesingnya yang harus dibersihkan menjadi korbannya adalah Mas Valen. Pertanyaan saya, kalau teman-teman masukin racun ke mulut, kita bilang, wah ini enak, ini apa. Pertanyaan saya, kira-kira kalau kita punya percakapan, kalau seandainya paru-paru kita, ginjal kita, liver kita, peredaran darah kita bisa ngomong, kira-kira dia ngomong apa? Apa yang dia ngomong? Dia bilang adalah kamunya yang Ego. enak, tapi sayanya yang harus kerja keras. Siapa yang berkorban? Organ tubuh kita. Nah jadi ketika saya ngatur pola makan, bukan karena saya ibaratnya nggak apa-apa dong, saya kan senang, saya boleh makan apa aja. Tapi saya tidak mau mengorbankan siapa? Tidak mengorbankan saya, mengorbankan organ tubuh saya. Nah itu yang konsep daripada kesehatan teman-teman, yaitu adalah menciptakan kesenangan kepada organ tubuh kita, dia adalah organ yang terdekat. Jadi Mas mau gak menyenangkan orang tua, mau gak? Mau gak menyenangkan adik, mau gak? Mau menyenangkan teman-teman, mau gak? Enggak. Mau ya? Mau. Bahkan yang lebih hebat lagi teman-teman mau menyenangkan orang yang gak dikenal di sosial media, mau disenangin juga, benar gak? Betul ya?
Nah sekarang kita tidak bisa memberi kalau tidak memiliki. Jadi sebelum nyenengin orang yang jauh sana, nyenengin yang dekat dulu. Yaitu adalah apa? Organ tubuh kita. Ya kurang lebih itu. Thank you, makasih. Foto. Foto dulu. Ya, itu tangannya Mas Ade, buset dah. Bener-bener itu isinya. Wah ampun. Ya lalu tahu diri lah. Waduh. 53 tahun Mas Ade ya? Ya ampun. Kira-kira lah Mas. Bener-bener dah. Bahkan Mas Ade rambutnya sama terus loh Mas. Iya. Saya aja udah mulai ada yang ketarik-tarik, udah mulai gak ada. Ini juga sama, cabut uban saya Mas. Ya, jadi luar biasa. uban. Dari sisi sana ada? Ya. Yang mau bertanya? Ada. Ya. Wah udah dapet bingkisan agak terbagi konsentrasinya ya. Oh iya. Sorry ya bingkisannya tadi agak Iya terlambat teman-teman terima kasih ya udah datang ya, udah mendengarkan, semoga ada manfaatnya ya teman-teman. Amin. Masih ada yang mau tanya? Masih ada? Kalau enggak saya mau pulang ke Bandung. Jangan dong Mas Ade, masih mau ada acara nanti sore loh. Ada. Oh iya. Terus yang sore pada ngambek. Iya. Tapi Mas Ade. Oh itu Mas, ada Mas. Ntar dulu, saya mau nanya. Di luar otot Mas, di luar Iya. kesehatan. Iya Mas. Kenapa Mas Ade tuh humble banget ya? Apa itu ada bagian dari pola pikir juga? Atau dibentuk atau memang dari sananya Mas Ade begitu? Iya jadi enggak, sebenarnya tidak ada alasan buat kita kalau istilahnya orang bilang songong atau sombong apalagi dengan berbagai hal. Kenapa Mas? Karena sederhananya jawabannya gini Mas Valen. Ini yang gampang ya teman-teman tahu ya. Membayangkan tata surya gitu ya. Membayangkan tata surya. Itu kan banyak banget Mas planet-planet apa segala. Kalau suatu ketika bumi nggak ada, tata surya nggak kenapa-napa. Benar nggak? Iya. Membayangkan bumi, di dalam bumi gitu ya. Ibaratnya bumi itu banyak negara-negara, banyak banget ya. Negara di dunia ini banyak sekali ya. Membayangkan misalnya satu negara aja, misalnya Indonesia tiba-tiba tenggelam gitu semua si kepulauan Indonesia. Itu dunia jalan terus nggak kenapa-napa. Ibarat membayangkan di Indonesia dengan beribuan pulau Mas, tiba-tiba ada satu pulau misalnya Pulau Bali gitu ya, misalnya tenggelam atau apa. Itu pulau yang lain Indonesianya nggak kenapa-napa. Itu pulaunya Balinya aja yang kenapa-napa, tapi biasanya semuanya nggak kenapa-napa. Nah di dalam Bali atau di dalam Jakarta, tiba-tiba ada si Aderai gitu yang merasa bilang dianya, wah saya juara, saya ini apa. Kalau besok saya mati ketabrak bajai, keserempet, itu tuh semuanya nggak kenapa-napa. Jadi nggak perlu sok penting dan merasa sombong dengan karya kita, karena kalaupun kita nggak ada juga biasa-biasa aja. Tepuk tangan buat Mas Ade. Tadi mana yang mau nanya? Cepetan, terakhir, kamu terakhir. Padahal Mas Ade punya hak untuk lebih sombong Mas. Ya, tapi Mas Ade memilih untuk... Sombongnya ini aja deh. Aduh. Keterlaluan kalau yang itu Mas. Emang saya baru perhatiin makin ini Mas Ade ya. Enggak, saya sengaja kesini pakai baju yang lebih kecil. Enggak, ini kalau orang lain yang pakai gombrong Mas. Mas Ade yang pakai dia agak minder bajunya. Iya, Ade ayo. Ayo dong. Ayo maju. Iya silakan Ade. Iya. Siap. Ya. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Akmal. Akmal, iya. Pertanyaan Ya, dari apa, saya simpel aja. Apa motivasi Bang Ade dari sebelum dari Bang Ade Rai dari sebelum badan yang kayak gini jadi sekarang Mau jadi kayak atlet gini, gitu ya. motivasinya aja. Motivasinya apa? Iya. Iya. Baik. Makasih. Ya, makasih Akmal. Motivasinya sebenarnya tadi udah saya jawab di presentasi saya teman-teman sekalian. Jadi saya senangnya olahraga. Jadi dari kecil saya udah gelutin kayak judo, karate, saya silat, ikutan kan. Terus saya umur 9 tahun saya jadi atlet bulu tangkis ya teman-teman lihat ya. Terus habis itu akhirnya saya jadi atlet panco, saya pemain voli juga dan sebagainya. Lebih kepada motivasinya hanya senang menjalankan musik saya. Yaitu adalah saya senang olahraga, kebetulan saya memainkan musiknya itu. Ternyata olahraganya malah membawa saya ke hari ini, jadi bisa ketemu Akmal dan sebagainya. Jadi itu aja sih, jadi motivasinya nggak ada motivasi kayak mau kemana karena kita nggak tahu, tapi ingat nggak tadi yang saya bilang, ibarat ketidakpastian akan masa depan kalau kita tidak ikhlaskan menjadi apa? Takut dan cemas akan masa depan kita, tapi ketika kita ikhlaskan menjadi sebuah petualangan. Ya saya nikmati perjalanan saya,
ya saya bersyukur sampai hari ini masih diberikan yang namanya kemandirian, kesehatan dan sebagainya. Kurang lebih itu. Akmal boleh Ya. foto ya. Akmal mudah-mudahan bisa terinspirasi ya. Jangan terlalu Panco. Jangan terlalu slim gitu. Tambahin ya susunya. Makan yang bergizi, istirahat teratur. Ya. Ya. Iya. Diterusin ngomong apa. Mas Aderai terima kasih. Terima kasih Mas Valen. Untuk kebersamaan hari ini. Saya berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Mas Valen untuk mengadakan kegiatan acara seperti ini. Saya tahu kegiatan acara seperti ini nggak seheboh atau semenarik daripada mungkin kan kalau orang mungkin acaranya yang pesta, yang party, yang banyak ya. Tapi mudah-mudahan paling tidak acara yang sifatnya inspirasi, motivasi dan edukasi seperti ini, mudah-mudahan Mas Valen bisa terus melakukan dan semakin banyak teman-teman yang bisa belajar. Amin Mas Ade. Selamat ya Mas ya. Ya. Matur suksma. Bentar Mas Ade, ada ini dari kita untuk sambil berfoto juga. Ini sebuah kehormatan, idola-idola saya hari ini bisa hadir. Dan Mas Ade saya dong Mas Ade.